Yo, kita lanjut lagi. Pertama kita bikin foldernya dulu untuk backend. Ini masih kosong banget ya, belum ada folder. Kita bikin folder Maven. Kemudian nanti di sini ada dua folder besar, ada backend sama frontend. Kita bikin backendnya dulu. Ops, backend. Kemudian di sini kita pakai VS Code. Untuk ekstensinya di sini saya cuman install Vim ya. Jadi nanti ketika aku ngetiknya juga biar lebih enak kalau pakai Vim. Itu aja sih. Ini Git history juga opsional. Kemudian di sini kita jalankan dulu yarn init. Yarn init. Kemudian namanya Maven backend. Versionnya 0,01, description backend for Maven stack gitu ya. Entry point oke. Repository biarin dulu, ini author Nusendra. MIT private nggak tahu. Oke. Selesai. Pertama kita install dulu library kebutuhan kita yang bakal kita pakai nanti. Kita install, caranya adalah yarn add. Kalau pakai teman-teman pakai npm silahkan sesuaikan. Di sini saya pakai yarn add, kemudian kita install express tentunya. Kemudian kita install helmet.env. Apa lagi ya? Course ya. Course, kemudian Mongoose ini untuk database nanti. Kemudian kita install bcrypt dan juga JWT, JSON Web Token. Oke, sudah. Kita tunggu sebentar. Ini untuk dependensi utama ya. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bakal kita bundling ke production. Setelah itu kita akan install untuk toolsnya, yang mana hanya untuk dipakai di dev. Jadi nanti ketika kita naikkan ke production, tools berikut ini setelah ini nggak bakal ikut gitu. Nah ini sudah ada. Sekarang kita install toolsnya. Ini cara mindahin terminal ke kanan gimana ya? Nggak tahu lah, nanti aja. Ini yarn add, kita install pertama ini ya, typing dari ini, type definition dari library utama tadi. Kita ketik types bcrypt, types course, types.env, types express, types dari helmet, kemudian typesnya JSON Web Token, typesnya Mongoose, kemudian apa lagi? Udah. Sekarang kita install toolsnya. Toolsnya kita pakai sbuild. Ini untuk ngebuild dari TypeScript ke JavaScript. Kita bisa pakai TSG sebenarnya atau pakai SVC yang baru juga. Cuman sbuild jauh lebih cepat ya kalau dibandingkan dengan TSG. Jadi kita pakai sbuild aja. Sbuild, kemudian kita juga install slin di sini. Install Prettier. Kemudian tsnode-dev. Nah, tsnode-dev ini kalau di playlist yang sebelumnya tentang Express dan TypeScript itu kan kita pakai Nodemon ya. Dan juga ketika kita menjalankan aplikasi, kita pakai dua terminal. Yang pertama untuk nge-compile file TS ke JS, kemudian terminal yang satunya lagi untuk menjalankan aplikasinya. Nah, kalau kita pakai tsnode-dev, kita hanya butuh satu terminal aja. Langsung kita jalankan file.ts-nya langsung gitu. Ini sebenarnya dibuat dari ini ya, tsnode kalau teman-teman tahu. Jadi tsnode ini juga sama nge-compile TS ke JS, cuman kalau tsnode-dev ini ketika kita ada perubahan di file,
dia secara otomatis juga nge-reload aplikasinya gitu. Jadi kayak gabungan dari TS Node dan juga NodeMon gitu ya. Jadi kita pakai TS Node Dev. Kemudian terakhir kita pakai TypeScript, jangan lupa. Sudah ya. Sudah, kemudian kita install, kita setting Sline-nya dulu di sini. Sambil ini installing ya. Sline ignore. Ini apa ya? Node module ada. Node module aja. Jadi kalau yang semua file yang ada di dalam Node modules bakal dihiraukan sama Sline. Kemudian di sini kita bikin Sline RC. Nah, ini agak panjang ya. Sline RC. Ini untuk konfigurasi dari Sline kita. Rootnya true. Kemudian parsernya kita pakai TypeScript Sline parser gini, overrides, kita butuh filenya itu adalah .ts. Oh, ini harus petik 2 sepertinya. .ts gini. Kemudian extends, kita pakai Sline recommended. Kemudian plugin gini, pluginnya kita pakai TypeScript Sline recommended. Terus parser optionnya kita pakai di sini ada project array ya. Di dalam array ada file tsconfig. Ini untuk konfigurasi TypeScript-nya. Kemudian sudah. Sekarang kita lanjut plugins-nya, kita pakai TypeScript Sline. Ini sebenarnya Sline.rc ini opsional ya. Cuman kita pengen biar lebih rapi aja nanti codingannya. Rules. Jadi kalau teman-teman nggak pakai ini juga nggak apa-apa sih, bisa di skip aja. TypeScript Sline strict boolean expression. Ini 2. Kemudian allow stringnya itu true, false. Kemudian allow numbernya juga false. Nah, sudah. Kemudian yang terakhir kita butuh ignore patterns. Jadi ini yang bakal di-ignore sama Sline-nya. Sline. Kalau ada tanda seru dot gitu ya bakal di-ignore. Kemudian kita juga ignore this folder atau build-nya ya. Folder build nanti kalau kita pakai juga node modules juga bakal kita hiraukan. Ini sama kayak di Sline ignore tadi. Oke, simpan. Sekarang kita setup konfigurasi TypeScript-nya. Di sini kita tinggal ketik tsc init kita lihat dulu, kita pakai defaultnya aja ya. Cuman outdir-nya kita pakai build gini, terus
common.js. Oke, ini kita pakai ES 2020 aja. Striknya true. Oke. Ini kita pakai gini ya, kita nyalakan no implicit bla bla bla, striknya juga kita nyalain semua. Kemudian apalagi nih, base URL, patch-nya. Jadi patch ini untuk absolute ya, gini. Kalau kita pakai add slash gitu, maka nanti artinya adalah kita panggil di dalam src. Sepertinya udah selesai semua. Terakhir kita include src-nya. Oke. Simpan. Setelah itu kita atur, jadi tsconfig sudah selesai. Sekarang kita atur untuk build-nya, sbuild.js. Cepat aja di sini icons, build sama dengan require sbuild. Ini harusnya string gini ya. Kemudian ini build, entry point-nya nanti bakal ada di source maksudnya index.ts. Kemudian minify itu true, jadi biar lebih padat ya, atau filenya dirapetin nanti kalau pakai minify. Keep names true, kemudian bundle-nya juga true ya, biar bundle, biar nakal. Source map kita true aja biar bisa ngegenerate source map juga. Kemudian platformnya kita pakai Node. Out filenya kita pakai build index.js. Ini nanti hasilnya ya. Kemudian di sini ada catch kalau ada error. Kalau ada error kita exit, process.exit. Selesai. Kita belum bisa pakai ini ya, cuman kita setup di awal dulu, nanti di akhir kita coba jalankan ini. Kemudian setelah selesai kita baru bikin file indeksnya. Sekarang kita lihat di sini ada error. src-nya nggak ada kayaknya. Oke, kita bikin aja. Kalau nggak ada kita bikin src, kita index.ts ini. Masih error ya, biarin dulu. Di sini kita bikin aplikasi sederhana dulu. Kita import Express, kemudian di sini type Express, ada typing dari request, ada type dari response. Ini from Express. Kemudian kita import apa lagi? .env ya. Ini untuk membaca file environment.env. Kemudian import course-nya juga. Kemudian sudah, itu aja dulu. .env-nya kita jalankan. Kemudian kita bikin app-nya. Type-nya adalah app, Express maksudnya. Kemudian ini Express, ambil dari sini ya. Kemudian port-nya itu string, kita ambil dari .env. Kalau nggak ada, kita pakai defaultnya 3000 gini. Kemudian setelah selesai kita tentukan
bakal pakai apa aja di Express. Kita pakai express.json untuk responsnya, kemudian app use. Jadi ini parsernya ya. Kalau dulu kan kita pakai install body parser ya. Sekarang Express udah ada, jadi nggak perlu install body parser juga. Di sini use course gini. Kemudian sudah ya, kita bikin root sederhana. Get itu pakai requestnya itu type-nya adalah request, respon type-nya adalah response, kemudian begini. Ada error apa ini ya? Oh, .2. Oke. Sini res.send Express plus TypeScript server ini ya. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Di sini kita listen, portnya tadi berapa, kemudian function. Di sini tampilkan log server is running on port. Ini portnya tadi. Nah, begini ya. Kalau sudah disimpan, ini apa sih errornya? Aneh. Biarin aja dulu. Nah, sudah hilang errornya ya. Oh, belum. Biarin. Kita jalankan aplikasinya dulu. Caranya adalah kita lihat di package.json itu ada perintah. Oh, belum ada perintah. Oke, kita buat ya di sini ya. Scripts. Scripts ini kita butuh menjalankan di dev. Itu kita pakai tsnode dev, kemudian respond. Jadi kalau ada perubahan bakal direspon atau di restart ya. Source index.ts entry pointnya. Kemudian ada build yang mana belum kepake, tapi kita tambahin aja. Kita hapus dulu folder buildnya kalau ada. Setelah itu kita jalankan sbuild-nya .js. Oops. sbuild.js. Gini, kemudian lin-nya ya. Nah, lin ini untuk linting rokok. Jadi ini lin untuk ngecek codingan kita sudah rapi atau belum. Versi, kemudian semua file yang berada di dalam folder source yang mana ekstensinya adalah .ts, gitu ya cara bacanya. Sudah, kita coba jalankan. Sekarang jalankan adalah caranya dev, yarn dev gini. Nah, udah jalan ya di port 3000. Kita coba localhost. Nah, udah bisa ya. Jadi ini untuk server singkat kita, server yang sangat simple. Nanti kita akan kembangkan lagi di video berikutnya. Terima kasih.